Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danang Suryo Wibowo. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang substansi materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Oke, pertama-tama saya akan membahas manajemen ASN, apa peran ASN, bagaimana kedudukan ASN, apa hak dan kewajiban dari ASN, bagaimana kode etik dari ASN, bagaimana konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan bagaimana pengelolaan ASN itu sendiri. Manajemen ASN sendiri, dasar hukumnya ada di pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum membahas kedudukan ASN sendiri terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Oke, selanjutnya peran dari ASN. Peran ASN sendiri dapat kita lihat di Undang-Undang ASN pasal 12, yaitu pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut tentang apa hak dan kewajiban ASN. Bisa kita lihat di pasal 21-23 Undang-Undang ASN. ASN baik PNS maupun P3K mempunyai hak yang sama seperti gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan hanyalah PNS mendapatkan fasilitas seperti jaminan pensiun, sedangkan P3K tidak. Untuk kewajiban tidak ada perbedaan antara PNS maupun P3K. ASN memiliki kewajiban antara lain setia dan taat pada Pancasila, menjaga persatuan, menunjukkan integritas dan keteladanan, dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia. Oke, lanjut mengenai kode etik dari ASN. Kode etik ASN sendiri ada di pasal 5 Undang-Undang ASN tersebut. Fungsi dari kode etik ASN adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN sendiri menurut Undang-Undang ASN ada 12 kode etik. Antara lain, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya tentang sistem merit ASN. Sistem merit sendiri ada di pasal 1 ayat 22 Undang-Undang ASN yang berbunyi, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Oke, lanjut tentang mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN sendiri terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Kita ambil contoh pengelolaan manajemen PNS. Dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, lalu ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, ada pengembangan karir, ada promosi dan mutasi, ada penilaian kerja, lalu ada penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian baik secara hormat maupun tidak hormat, lalu ada jaminan pensiun dan hari tua, dan yang terakhir ada perlindungan. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan pelayanan publik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa konsep dan prinsip pelayanan publik, lalu bagaimana pola pikir kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik,
dan bagaimana cara praktek etiket pelayanan publik tersebut. Pertama, apa sih pelayanan publik itu? Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, apa konsep dan prinsip dari pelayanan publik? Berdasar keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dari aparatur negara sebagai abdi masyarakat yang berprinsip pada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, tanggung jawab, dan kenyamanan. Oke, lanjut mengenai bagaimana pola pikir kita sebagai ASN sebagai pelayanan publik. Kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik harus memiliki prinsip pengembangan profesionalisme dalam pelayanan publik. Seperti contoh, mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik dan komunikasi yang efektif. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk mempraktekkan etiket dalam pelayanan publik? Kita sebagai ASN harus bersemangat dalam bekerja, memakai cara-cara yang terbaik, harus proaktif dan tidak boleh menunggu, harus positif tanpa curiga dan khawatir, harus penuh kesabaran dan harus tepat waktu. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai Wall of Government. Di sini saya akan membahas bagaimana konsep dari Wall of Government itu sendiri, bagaimana cara praktek penerapannya, dan bagaimana tindakan best practice kita dalam Wall of Government tersebut. Bagaimana konsep dari Wall of Government itu? Pada dasarnya, Wall of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana cara mempraktekannya? Pada intinya, harus ada respon dari pemerintah yang terintegrasi, harus menghilangkan sekat sektoral, harus bekerja sama antar instansi pemerintah, dan harus ada kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Bagaimana tindakan best practice kita dalam penerapan Wall of Government tersebut? Dalam penerapan best practice tersebut, harus memenuhi syarat-syarat best practice itu sendiri, yaitu menggabungkan budaya dan filosofi dalam nilai-nilai Wall of Government, harus akuntabel dan insentif, harus memiliki cara kerja yang baru terkait penyelenggaraan antar sektor. Demikianlah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.